Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu. Fokus. Alia Yarimatus Solihah. Himatul Ulia. Lutfiana Zulfa. Maulana Rizki. Nirma Lailatul. Prasetyo Dwi Cahyo. Siti Mona Safa. Walid Sahril Sabani. Oke, sip, bagus. Terakhir semuanya masuk semuanya hari ini. Alhamdulillah kita tetap jaga kesehatan dan hari ini kita belajar sejarah dengan semangat. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita belajar sejarah minat kembali di bab yang baru. Saya ingat di pertemuan kemarin setelah penilaian harian sudah saya beri sedikit pengantar tentang bab 2. Dan bab 2 kemarin di pengantar saya sudah saya berikan tugas dan tugasnya sudah saya bagi kelompok sebenarnya. Dan hari ini kita jadwalkan untuk melakukan presentasi dengan model pembelajaran yang sama yaitu to stay to stray. Baik, sebelum itu saya berikan sedikit motivasi. Motivasi ini sedikit berbeda dengan motivasi sebelumnya. Kalau biasanya adalah kata mutiara, hari ini saya mengambil teori hipnoterapi. Jadi dengan kata-kata ini kita baca sendiri, kita renungi. Dengan begitu harapannya bisa mengubah perilaku dan pikiran kita dalam pembelajaran hari ini. Jadi nanti saya ucapkan terlebih dahulu, kemudian kalian tirukan begitu ya? Paham ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya penting. Saya penting. Orang tua saya lebih penting. Orang tua saya lebih penting. Hari ini saya belajar sungguh-sungguh. Saya belajar sungguh-sungguh. Tidak rame. Tidak rame. Agar orang tua saya bangga. Agar orang tua saya bangga. Kalau saya rame dan tidak sungguh-sungguh, Kalau saya rame dan tidak sungguh-sungguh, orang tua saya akan sedih. orang tua saya akan sedih. Karena itu, saya belajar sungguh-sungguh Saya belajar sungguh-sungguh dan tidak rame. dan tidak rame. Saya janji. Saya janji. Saya janji. Saya janji. Baik, ingat kalian sudah berjanji ya, karena kalian sudah mengatakan dan hari ini dalam pembelajarannya tidak boleh rame dan harus belajar sungguh-sungguh. Saya tahu mungkin kalian dalam pembelajaran setiap harinya, mungkin kita tidak sadar ternyata kita hari ini belajar itu juga ada orang tua di belakang kita yang merawat kita sampai hari ini kita siap belajar sehat. Ada makanan yang setiap hari sudah kita siapkan, kita tinggal makan. Masa ketika dalam pembelajaran kita tidak membalas mereka. Padahal kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, tentu nanti hasil pembelajarannya bagus. Pasti ada prestasi yang kita dapatkan dan orang tua pasti bangga. Kalau kita balik, kalau kita belajar nggak sungguh-sungguh, nanti hasilnya juga nggak bagus. Pras, tidak boleh tertawa. Baik, jadi intinya kebanggaan orang tua, kebahagiaan orang tua itu ditentukan bagaimana hari ini kita belajar. Saya kira bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya saya jelaskan hari ini kita akan membahas tentang KD 3.2 seperti yang kemarin sudah saya beri pengantar, perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya. Secara detail, kompetensi dasar yang kita bahas adalah 3.2, mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. 4.2-nya menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini cukup 2 saja. Yang pertama mengevaluasi perkembangan iptek, nanti akan ada 4 subtema yaitu iptek luar angkasa, persenjataan, teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran 4.2-nya menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dan dampaknya dalam bentuk tulisan. Ini nanti kita akan membuat infografis seperti yang kemarin sudah saya berikan. Mengapa hari ini infografis, kemarin tidak? Ya, karena dengan harapan dengan adanya infografis nanti pembelajaran bisa lebih mudah dipahami dan kalian juga lebih bersemangat dan antusias. Saya kira itu. Selanjutnya, skenario pembelajaran tak lupa saya sampaikan. Kalau di pertemuan pertama kemarin sempat saya beri sedikit pengantar.
Saya kira cukup. Di pertemuan kedua hari ini kita diskusi kelompok ya. Jadi kita melakukan model pembelajaran to stay karena hari ini infografis tugasnya sudah kalian selesaikan. Maka hari ini nanti saya pandu, kalian akan mempresentasikan pekerjaan kalian ke kelompok yang lain. Jadi nanti 2 tetap di kelompok asalnya, 2 pindah ke kelompok lain, berpindah untuk menjelaskan hasil karyanya. Begitu ya. Nanti setelah selesai saya komando lagi untuk kembali, dan kelompok yang dijelaskan, kelompok asalnya akan menjelaskan kepada kelompok yang tadi pergi ke kelompok lain. Jadi nanti kita sama-sama mempresentasikan, nanti akan saya pandu. Untuk penilaiannya tetap sama, untuk penilaian sikapnya ada kerjasama, tanggung jawab, berani, dan disiplin. Di sini nanti kalian selain menyerahkan tugas itu, juga akan menyerahkan semacam nama kelompok yang di belakang itu kan ada keterangan. Kamu mengerjakan ini, kamu bagian apa? Kemudian nanti di situ akan ada keterangan dia mengerjakan atau tidak. Kalau misalnya kamu nggak mengerjakan, artinya kamu otomatis tidak bekerja sama, otomatis tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, dan tidak berani. Jadi nanti itu yang menilai juga kalian sendiri dalam satu kelompok. Dan saya harap kalian jujur, kalau dia nggak kerja sama ya tulis saja nggak kerja, begitu ya? Siap. Kemudian nanti KD 3.1, 3.2-nya kita akan ada penilaian harian. Dan untuk LKPD-nya ini nanti saya ambilkan dari infografis yang kalian buat. Bagaimana untuk penilaian infografisnya? Sudah saya siapkan khusus untuk penilaian hari ini, untuk keterampilan. Kalau kemarin kan saya yang menilai, hari ini saya berikan perbedaan yang menilai nanti kalian kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1, nanti kan kamu presentasi ke kelompok 2, ke kelompok 3, ke kelompok 4. Kemudian ini juga begitu dan seterusnya. Nanti kelompok 1 yang menilai karyanya ya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 2 yang menilai ya kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Sesuai dengan lembar penilaian yang sudah saya berikan, nanti Anda isi dengan maksimal. Jadi kalau Anda merasa dijelaskan kelompok lain kurang maksimal, ya kamu tulis. Kamu kasih nilai yang kurang maksimal. Nilainya berapa? Kalau menurut kamu kelompok itu bagus, ya kamu kasih nilai yang bagus. Termasuk nanti kreativitas dari infografis yang mereka susun. Sampai sini paham ya? Oke, siap. Saya lanjutkan. Ini ada pretest, silakan keluarkan HP-nya dulu. Saya kasih waktu, silahkan HP-nya dikeluarin. Kita main pakai Google Zoom. Dani, silahkan dikeluarin HP-nya. Oke, silahkan dikerjain. Itu ada scanannya. Atau bit.ly 12 minat 2 bisa diketik. Baik, saya kasih waktu sekitar 7 menit cukup. Ini hanya pilihan ganda saja sebagai pretest pada pertemuan hari ini. Baik. Saya kira cukup anak-anak semuanya. Hari ini kita langsung ke kegiatan inti, yaitu penerapan model pembelajaran to stay dengan metode diskusi. Nanti ya presentasi ke kelompok yang lain. Baik, karena hasil pekerjaan kalian sudah selesai, pertama saya mohon setiap kelompok mengangkat hasil karyanya terlebih dahulu, biar saya bisa melihat secara sekilas. Saya pastikan dulu semua kelompok sudah mengerjakan. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4, oke. Ini 1, 2, 3, 4 ditunjukin. Oke, ditunjukin. Baik, bagus, terima kasih. Saya sudah yakin Anda sudah mengerjakan dengan kelompok dengan baik. Sekarang Anda siapkan 2 anggota kelompok Anda untuk berdiri dan bertugas bertamu kepada kelompok yang lain. Anda jelaskan apa yang sudah Anda kerjakan dalam kelompok tadi. 2 kelompok asal bertugas menerima tamu dan menerima penjelasan. Sampai sini jelas ya? Baik, sekarang saya komando, saya beri waktu sekitar 7 menit untuk menjelaskan setiap kelompok. Nanti kalau sudah selesai, Anda bisa berpindah ke kelompok yang lain. Nanti kalau Anda sudah menyelesaikan misinya komplit, Anda bisa kembali ke kelompok asal, dan kelompok asal akan menjelaskan hasil dari kelompok yang bertamu ke Anda. Jadi satu kelompok nanti akan saling menjelaskan. Baik, silahkan berdiri, dan sekarang silahkan Anda bertamu ke kelompok yang seperti biasanya. 1 berarti kedua, 2 ketiga, 3 keempat, 4 kelima. Baik, silahkan. Baik, sambil jalan saya akan menilai juga ya. Kalau menurut saya ada yang kurang disiplin, nanti akan saya tandai.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi antar kelompok berkunjung dari tamu satu ke tamu lain dengan model pembelajaran to stay to stray. Saya yakin dengan berkali-kali pertemuan dengan metode ini kalian sudah ahli dan mulai menyadari ternyata dalam metode ini kerjasama itu satu hal yang sangat penting, sangat luar biasa. Karena dengan kerjasama yang baik tentu kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Kerjasama yang baik pasti kamu akan berusaha menyajikan tampilan kreativitas yang baik. Misal hari ini ada kelompok yang tidak sempurna, dalam artian yang masuk cuma 2 orang, tidak apa-apa, Anda sudah bekerja dengan maksimal. Nanti untuk nilai kelompok yang belum masuk nanti akan saya kondisikan dengan sendiri, jadi kamu jangan khawatir. Selanjutnya, langsung saja, hari ini karena kita sudah di penghujung pertemuan, penghujung waktu kita, saya ingin ada beberapa kelompok yang bersedia memberikan kesimpulannya. Saya tidak menunjuk, saya random saja karena ini sudah kelas 12, kalian sudah berlatih di 2 pertemuan, 2 siklus ini. Silahkan. Ya, dipegang gini aja, dipegang mic-nya. Nah, dipegang gitu biar kedengaran. Untuk kesimpulan hari ini tentang materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kesimpulannya adalah bahwa pada zaman dahulu untuk berkomunikasi sangatlah sulit, sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi sangatlah cepat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman teknologi informasi dan berkomunikasi semakin cepat berkembang dan terus berkembang. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat kita. Baik, saya panggil lagi satu lagi yang bersedia memberikan kesimpulan. Baik, bagus, Via. Ditemukannya roket merupakan awal mula dari perkembangan teknologi ruang angkasa. Tanpa adanya penemuan roket, mungkin perkembangan teknologi ruang angkasa mungkin tidak sehebat sekarang. Dan dampaknya pada kehidupan sangatlah besar, dari penemuan satelit untuk komunikasi, satelit navigasi, satelit cuaca, dan satelit pengamat bumi yang memudahkan kehidupan masyarakat dalam menjalani hari-hari. Oke, baik. Kita kasih aplaus juga, kata-kata juga. Baik, intinya semua teknologi itu pasti punya dampak negatif dan punya dampak positifnya ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Hari ini kita sudah mempelajari sejarahnya, ternyata panjang. Hari ini kita ada di masa di mana kita teknologi itu serba mudah, berbeda dengan orang-orang ketika zaman dulu, mereka itu kesulitan, bahkan masih mengembangkan. Seharusnya kalau kita bandingin dulu dengan sekarang itu harus lebih cerdas sekarang, lebih cepat sekarang. Kalau hari ini kamu dengan teknologi gadget, komputer, laptop, sumber informasi yang kamu di kamar saja, kamu bisa mengakses informasi. Seharusnya hari ini kamu itu pintar-pintar semuanya. Kamu itu cerdas-cerdas semuanya. Tinggal siapa yang mau menggunakan. Kalau dengan informasi sebanyak ini, tapi kamu nggak menggunakannya dengan baik ya, apa bedanya kamu hidup di masa lalu yang belum ada teknologi. Baik, selanjutnya kita berikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Baik, tadi sudah kelompok ini ya, saya harap kelompok yang lain, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Oh baik, kelompoknya Nina, silahkan. Ya, berdiri, enggak apa-apa. Refleksi itu negatif atau positif? Refleksi itu boleh positif, boleh negatif, terserah Nina. Apa yang Nina rasakan dalam refleksi kali ini? Refleksi untuk hari ini mungkin hari ini belajarnya lebih baik dari yang kemarin, seperti hari ini kayak membuat clipping yang sebelumnya mungkin hanya Teks ya? Ya, teks biasa yang mungkin sulit untuk dipahami. Mungkin sekarang ada gambar-gambar yang lebih menarik yang banyak orang mungkin bisa lebih paham. Lebih paham begitu ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus juga dong buat teman kita. Baik, terakhir, biar pas ada 4 kelompok nanti, siapa yang mau memberikan refleksi? Saya panggil, angkat tangan. Oh, di belakang sendiri ya. Baik, silahkan agak keras, biar semuanya terdengar. Jadi ini seperti mengembangkan kreativitasan teman-teman sekalian ya, dan juga lebih mudah dipahami karena ada gambar sebagai realitas penjelasan. Lalu sebenarnya kalau sisi negatifnya mungkin karena ini pengerjaannya lebih lama daripada yang dahulu yang hanya tulisan ringkasan. Oh begitu ya, baik, terima kasih. Oke, terakhir kita kasih aplaus yang paling meriah. Oke.
Baik, dari refleksi ini tadi saya sedikit bisa menyimpulkan memang memang di sisi yang lain kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya dalam mengerjakan kelompok ini ya. Karena kita membutuhkan bagaimana menyusunnya, menggunting-guntingnya, dan menyusun menjadi sebuah kreasi infografis yang sangat baik. Tapi tidak apa-apa, dengan waktu yang lama itu ternyata dibayar dengan lebih mudah dipahami karena ada gambarnya, dan kalian saya lihat tadi lebih antusias dalam menjelaskan dan mendengarkan penjelasan kelompok lain. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup memberikan positif ya, meskipun ada negatifnya, tapi saya yakin pasti ini lebih berdampak pada pemahaman kalian dalam memahami materi. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini terakhir sebelum kita tutup. Ini masih ada waktu 15 menit ya sebelum bel berbunyi. Silahkan buka HP kalian, silahkan dikeluarkan. Kita kerjakan kembali soal post-testnya sama seperti yang awal tadi kita kerjakan. Kalian bisa mengisi dengan jawaban yang berbeda. Barangkali setelah dijelaskan teman kalian tadi, kalian mendapatkan tambahan pengetahuan. Oh, ternyata tadi aku salah. Oh, yang benar ini. Kalian bisa mengerjakan. Baik, saya kasih waktu 10 menit. Saya kira cukup. Hari ini saya informasikan untuk skenario pertemuan yang akan datang, karena ini adalah pertemuan kedua. Hari ini kita tadi sudah menuntaskan model pembelajaran to stay-nya, semua sudah berputar dan masing-masing juga sudah belajar saling menjelaskan antar kelompok asal dan kelompok tamunya tadi. Besok kita melakukan penilaian harian. Untuk besok soalnya sama ya, 15. Yang mana? Ya, besok tetap kita kasih waktu ya. Insya Allah 1 jam pembelajaran cukup, karena nggak lama kita ada penilaian harian untuk soal pilihan ganda dan uraian singkat. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan. Saya beri kesempatan. Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri pertemuan pembelajaran kali ini dengan berdoa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.